Shalom, sahabat-sahabat iman. Ya, tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap ada harapan untuk Anda. Tema untuk sharing firman Tuhan Alkitab pada saat ini yang sedang hangat-hangatnya, perang Rusia dan kiamatkah esok? Perang Rusia dan kiamatkah esok? Ya, satu penelitian nubuatan Alkitab. Ayatnya terangkat dari Matius pasal 24 ayat 6-8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Jadi perang yang aktif. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Belum kiamat, segala sesuatunya hancur lebur alam semesta dan makhluk hidup. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Namun semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, kalau saudara memperhatikan background dari khotbah ini, saudara temukan satu pamer dari Rusia dengan nuklirnya yang begitu handal. Kita tahu Rusia memiliki beribu-ribu nuklir, ya, dan yang terakhir dia punya kekuatan hypersonic missile, ya, itu rudal canggih hypersonic dengan kecepatan yang begitu hebat. Semua ini punya latar belakang, saudara. Ini satu babak baru Rusia bekerja sama tentunya dengan Eropa. Kita tahu latar belakang Rusia dari Uni Soviet, bukan? 1922 sampai 1991, seputar 70 tahunan. Uni Soviet ini, dan mereka pecah pada tanggal 26 Desember 1991 menjadi 15 republik merdeka. Eropa Timur 9 republik, Rusia, Ukraina yang sekarang sedang perang, Armenia, Latvia, Lituania, Estonia, Belarus, Georgia, Moldova. Lalu 6 republik di Asia Tengah. Karena itu dikatakan Rusia atau Soviet ini benua Eurasia. Karena 2 benua masuk di wilayah Eropa, juga masuk di wilayah Asia. Di Asia Tengah ada 6 republik: Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kirgistan. Dan Rusia rindu mengulang untuk persatuan ini kembali bersama kekuatannya untuk seluruh Eropa. Dan kalau kita memperhatikan Alkitab dengan jelas, datang memang penggenapan ini babak baru, Yeskiel 38 dan 39, baru langkah awal. Diceritakan di sana dengan jelas, dinubuatkan bahwa Gog, Raja Agung di tanah Magog. Magog itu adalah Rusia. Mesek Tubal. Tanah Magog, Mesek Tubal. Mesek itu berlatar belakang dari kata Moskow, Muskovi, Rusia Selatan. Tubal itu dari Tobolski, Rusia Utara. Jadi Gog, Raja Agung di tanah Rusia. Istilah resmi Moskow, Veliku Nyachesku, Moskowku adalah negara Rusia. Sumber dari barat menyebut negara ini sebagai Muskovit Rusia atau Muskovia. Sedangkan Tobolsk adalah sebuah kota di Oblast-Tyumen, Rusia yang terletak di pertemuan sungai Tobol dan Irtis. Tobolsk adalah pemukiman Rusia tertua kedua di sebelah timur pegunungan Ural. Nah, Rusia rindu mengulang kembali ini, saudara. Satu kekuatan, kejayaan. Dan kalau kita tilik ke latar belakangnya,
ini akan muncul kekuatan Gog di tanah Magog, Rusia. Dikatakan negeri Mesek Tubal. Mari kita lihat latar belakang sejenak. Mesek Tubal itu ternyata di Alkitab, di Kejadian pasal 10 ayat 2-5, itu adalah keturunan Yafet. Yafet punya 7 anak lelaki. Gomer adalah Turki, Magog itu Rusia atau Skythia, ya. Madai itu Media, Iran sekarang ini, nama-nama sekarangnya. Yawan itu nama sekarangnya Yunani. Tubal, Tobolsk itu Rusia di bagian utara. Mesek, Moskow untuk Rusia bagian selatan. Tiras itu Persia, Irak. Jadi kalau kita lihat keturunan Yafet, 7 anak lelakinya ini, ya, menyebar, perkawinan campur dan jadi besar untuk Eropa, saudara, dan masuk ke wilayah Asia. Keturunan Yafet menyebar luas dari Rusia sendiri, masuk ke Turki, Suria, Iran, Yunani, Irak, Jerman, Irlandia, Armenia, Hongaria, Spanyol, Portugal, Prancis, Georgia, Italia, Frigia. Begitu banyak untuk wilayah Eropa. Ya. Nah, kalau kita memperhatikan latar belakang keturunan Magog, sehingga kita bisa melihat mengapa Rusia begitu unjuk gigi dan begitu bangganya, begitu ya saudara, dan rindu untuk mempelopori satu karyanya yang awal itu, untuk satu sistem pemerintahan baru. Keturunan Rusia atau Magog itu dari suku Skythia. 500 tahun sebelum Masehi, pasukan Yunani menantang badai yang begitu hebat di Laut Hitam. Lalu mereka masuk ke Rusia, ke tanah Mesek Tubal. Nah, suku Skythia, ada di sana. Suku Skythia, adalah pemuja pedang, suka berperang. Semboyan hidup dari suku Skythia adalah dewa perang. Mereka minum darah musuh, tempat air minumnya pun dari tengkorak musuh. Jadi bangsa Skythia, latar belakang Rusia, memang bangsa yang gemar dengan berperang. Saudara ingat kejayaan Prancis, Napoleon Bonaparte pun bisa takluk dengan Rusia. Kita tahu latar belakang Kaisar Napoleon Bonaparte, ya, kejayaannya 1804 sampai 1814. Dia pemimpin militer dan politik Prancis. Penakluk hampir seluruh negeri Eropa, kecuali Inggris pada waktu itu. Napoleon Bonaparte melihat sikap Inggris seperti itu, dia berlakukan politik embargo. Seluruh Eropa dilarang berdagang dengan Inggris. Saat itu Rusia unjuk gigi dan berkata, tidak, kami menolak keputusan Napoleon. Napoleon emosi dan kerahkan 680.000 pasukan, besar sekali bukan? 680.000 pasukan dari Perancis bekerja sama dengan pasukan dari negeri jajahannya, ya, untuk invasi besar-besaran ke Rusia Timur. Strategi berperang orang Skythia ini jago, saudara. Mereka pakai strategi mundur. Pasukan Napoleon menemukan semua kota di Rusia Timur telah kosong dan bahan bakar telah dibakar habis oleh orang-orang Skythia. Pasukan Prancis terjebak akhirnya, menemukan di sana sini tempat kosong Rusia Timur, saudara. Ya, sementara bahan bakar, bahan makanan di sana tidak ada. Mereka terjebak di kelaparan, kelelahan, kuda-kuda pun sulit untuk dapat makan, bukan? Musim dingin ekstrim tiba waktunya. Sementara mereka arah pulang lewat Borodino, Maloya, Roslavets,
Yatsma, Sungai Berezina atau Belarus, ya, mereka diserang oleh pasukan Rusia. Bangsa Skit ini, saudara. Dan makan korban yang begitu besar dalam perang ini. Ini salah satu sejarah perang Perancis yang memalukan dengan Rusia. Berangkat 680.000 pasukan, sisa pulang ke Perancis tinggal 27.000 saja pasukan. Sungguh salah satu sejarah perang Perancis yang memalukan dikatakan seperti itu. Nah, kita kembali kepada nubuatan Yeskiel 38 dan 39. Ini babak baru, saudara. Ini perjalanan awal Rusia ke garis depan. Pemimpin Gog itu mulai ke garis depan. Ini penelitian dan ya bongkar buku sini dan sana, ya memperhatikan pesan nubuatan. Saya pribadi melihatnya ini. Dan Rusia nanti akan gandeng keturunan Ismail. Pasukan-pasukan Ismail yang begitu hebat. Saudara, kita tahu kekuatan pasukan Ismail dan Muslim untuk dunia adalah kekuatan yang besar. Tidak bisa dipungkiri. Dan ini berkat sesuai dengan firman Tuhan. Kejadian pasal 17 ayat 20, ya, Ismail akan kuberkati. Kata Tuhan kepada Abraham, Ismail, anakmu itu akan kuberkati. Kubuat beranak cucu sangat banyak. Ismail akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Dan kalau saudara perhatikan peta Muslim World, memang benar-benar keturunan Ismail adalah keturunan yang besar menggenapi firman Tuhan. Dan ini akan digandeng bekerja sama dengan pemimpin Gog Rusia. Mereka akan mendirikan agendanya satu sistem pemerintahan, agama, dan ekonomi secara global. Ya. Sebelum nanti terwujudkan satu pemimpin figur begitu ya saudara, dengan sistem pemerintahan baru, antikristusnya, ya, dan seterusnya, itu ada agenda khotbah lainnya, saudara. Dan kalau melihat ini, bagaimana sikap kita? Ya, semua sesuai nubuatan Alkitab sedang digenapi, sedang berjalan step-stepnya. Dan Allah punya agenda-agenda untuk berikutnya, baik agenda untuk Israel dan pembangunan bait Allah. Seru bukan hal ini? Ditambah nanti pemerintahan global, sistem ekonomi global, agama global, dengan figur nanti akan antikris muncul, figur benar-benar penguasaan pemerintahan global. Sementara itu, kita tahu bahwa Allah sedang mengerjakan misinya juga untuk bumi ini. Allah akan membangun satu komunitas jemaat yang unggulan, yang sejati. Allah akan membangun ekonomi, bisnis, sistem pemerintahan di bumi ini, sistem pemerintahan kerajaan Allah. Shalom, ya. Kultur budayanya, sistem kerajaan Allah dengan kekuatan firman yang dahsyat. Keluarga kerajaan Allah. Sementara Allah juga punya agenda ini. Nah, melihat hal ini, bagaimana sikap kita menempatkan kondisi seperti ini, saudara? Banyak di tengah peperangan Rusia ini, mereka sedang galau. Banyak orang di mana-mana tempat di lapisan bumi ini sedang betul-betul marah terhadap kehidupan. Kiamatkah ini? Hancur sudah segala-galanya. Aku susah untuk melihat masa depan. Ya, mereka kekhawatiran bagaimana ekonomi masa depan dan seterusnya. Tertekan sekali dan stres. Bagaimana sikap kita? Apa yang saudara lihat? Bisakah saudara melihat misi Allah juga sedang dikerjakan hal ini? Ya, dan Allah mau memakai Anda, manusia, bukan malaikat. Sebab manusia adalah peta teladan Allah. Nyata, real, begitu. Manusia mencerminkan moral dan karakter ilahi yang real di bumi ini. Jadi punya fisik, punya body, ya punya action begitu ya saudara. Punya komunitas yang nyata, bukan makhluk roh semata. Manusia mewujudkan pikiran, perkataan, dan tindakan Allah.
manusia menyelesaikan visi misi Allah di bumi ini. Karena itu, mengapa Allah memilih manusia? Bukan malaikat. Malaikat dipakai untuk melayani, menyampaikan pesan. Ya, melengkapi perjalanan kita untuk menunaikan misi ilahi. Jadi, di kondisi seperti ini, apa yang saudara lihat? Mari tidak tinggal dalam kondisi yang larut, frustasi, marah terhadap kehidupan, dan terus mempertanyakan di manakah Allah. Ini semua sesuai firman. Buka mata hati, lihat ini firman Allah. Allah sedang berperan di dalamnya. Ya, sedang terjadi apa yang diucapkan oleh para nabi, oleh firman Allah, itu sedang digenapi step-stepnya, sedang mengerucut. Nanti ada selanjutnya sampai terbentuknya satu masyarakat ekonomi global begitu, sampai sistem pemerintahan global, bagaimana dengan Israel dan agendanya, ada semua dalam tatanan nubuatan. Jadi belum kiamat dalam waktu sebentar ini begitu, lalu alam semesta lulu lantak, makhluk hidup mati semua di muka bumi. Belum ke arah sana, saudara. Ya, dan Allah punya agenda dan tatanan firman tersendiri untuk hal ini. Mari punya visi, punya mata hati untuk melihat. Apa yang saudara lihat Allah sedang kerjakan dengan misi ilahi tadi? Komunitas jemaat, ekonomi bisnis. Secara ilahi, kerajaan Allah. Sistem pemerintahan kerajaan Allah sebenarnya sedang dibangun. Termasuk membangun pribadi Anda menjadi batu-batu kehidupan dari keluarga, komunitas yang nanti bisa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Baik itu di ekonomi, di government, di media, budaya, pendidikan, art, entertain. Ya, segala sesuatu dimulai dari visi. Apa yang saudara lihat? Bisa melihat itu? Ya, tanpa visi, maka hidup akan berputar rutinitas yang membosankan. Visi menggerakkan potensi dan karunia Tuhan di dalam Anda. Hidup Anda begitu berharga, berfungsi, dan bertujuan yang berarti, baik bagi keluarga, bagi bisnis, sosial masyarakat, pendidikan, berarti juga bagi pemerintahan. Nah, saudara, lihatlah potensi dan lihatlah visi dalam jangka pendek ke depan ini. Ya, ada di antara saudara yang sosial media spesialis, bisa melakukan pelayanan kerja di sana, bukan? Digital marketing, staff e-commerce, manajemen, engineering, accounting, counselor, fotografer, dan seterusnya. Banyak yang kita bisa buat untuk karya kebesaran Tuhan di bumi ini, di lingkungan di mana saudara ada. Saudara lihat potensimu mana yang terbaik? Ya. Ini kesempatan yang terbaik untuk melipat gandakan, menumbuh kembangkan, menvariasi dengan kreatifnya potensi Anda. Lalu lihat visi untuk berkiprah di sana sesuai dengan potensi Anda. Nah, alangkah indahnya sambil saudara menumbuh kembangkan potensi Allah di dalam saudara beserta karunia Tuhan yang sedang Tuhan curahkan bagi saudara, itu diimbangi dengan kematangan, pertumbuhan, kedewasaan karakter Anda, potensi dan karakter. Ada seorang psikolog dari Harvard Medical School, dia penulis buku The Success Syndrome, Stephen Berglas. Ya. Dia berkata kualitas kesuksesan visi hidup Anda berjalan bersama kualitas karakter Anda. Jadi kualitas karakter Anda menentukan terwujudnya visi hidup Anda. Ya. Kita bisa sampai di puncak, tetapi yang memelihara untuk kita tetap di puncak dan menaklukkan puncak-puncak berikutnya, itu tentu satu anugerah Tuhan. Kedua, jangan lupa karakter Allah di dalam saudara. Kalau kita memperhatikan soal karakter, ada seorang industrialis ekspansi baja Amerika yang terkenal, Bapak Andrew Carnegie. Ya, dia seorang donatur 90% kekayaannya bagi university yang dibangunnya, Carnegie Institute dan Yayasan Sosial Masyarakat.
sampai surat kabar Amerika menyebutnya Andrew Carnegie adalah Injil kekayaan yang memulihkan masyarakat. Ya. Dan mereka melakukan riset dan menemukan analisis 10.000 orang tentang kesuksesan. Mereka berkata betapa pentingnya karakter. 15% kesuksesan terkait pelatihan teknis, tapi 85% kesuksesan terkait sikap karakter kepribadian. Sikap karakter berkualitas terhadap kehidupan dan permasalahannya akan menghasilkan karya hidup yang berarti. Itu Andrew Carnegie berkata demikian. Jadi sikap karakter berkualitas terhadap kehidupan dan permasalahannya, saudara menyikapi dengan kualitas karakter yang sehat terhadap ini kesuksesan, ini kegagalan, pembelajaran, proses. Ini satu penghargaan, satu apresiasi, tapi tetap hidup dalam kesederhanaan bersahaja. Itu akan menghasilkan karya hidup yang berarti. Jadi mari kita lakukan bagi komunitas jemaat di mana saudara berkomunitas, bagi area bisnis, pekerjaan, karir di mana saudara bekerja, ya bisa di government pemerintahan lebih-lebih lagi, ya saudara bisa memancarkan cahaya kemuliaan, keteladanan melalui karakter Anda. Saudara bertanya, kualitas karakter itu sejauh mana? Alkitab lagi memberikan satu kriteria yang indah. Simple, praktis. Tertulis dalam 2 hukum, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat hatimu, bulat jiwamu, bulat kekuatan akal budimu, dan kasihilah sesamamu. Ya. Kalau dirincikan, milikilah agape love, kasih ilahi. Apa itu Pak karakter kasih? Bukan kepentingan diri sendiri, namun kebaikan Allah bagi orang lain. Itulah agape love. Simple bukan? Bukan kepentingan diri sendiri. Waktu saudara bisa menyangkal dirimu dan bisa hidup berbagi, kebaikan Allah bagi orang lain, kasih agape love, kasih Allah, kasih ilahi sedang bekerja di hidup saudara. Kualitas karakter berikutnya saudara bisa punya sukacita. Sukacita itu kara ya dalam bahasa Yunani, ya. Satu persekutuan yang akrab, punya kesukaan ilahi. Persekutuan yang akrab dengan Tuhan sumber hidup. Jesus center, God center, dan punya kesukaan ilahi melihat pertobatan, perubahan, next level orang lain kepada hal-hal yang lebih berkualitas hidupnya, karirnya, keluarganya, bisnisnya, dan seterusnya. Karakter yang ketiga, saudara bisa punya karakter hati damai sejahtera, shalom, eirene, aman, rasa aman, secure, tenang jiwa, sehat, ya. Punya rasa pemeliharaan Tuhan dalam kemakmuran dengan kecukupan Allah. Dan hati yang tidak berselisih. Itu karakter damai sejahtera. Punya karakter kesabaran, makrotumia. Makrotumia itu tabah, gigih, tidak patah semangat, ulet. Itu kesabaran, saudara. Di tengah tekanan kehidupan, di tengah pandemi ini. Ya. Punya karakter kemurahan. Krestotes. Krestotes itu kemurahan hati, aktif berbuat yang berarti berguna bagi orang lain. Itu krestotes. Ya, di dalamnya bisa berupa pemberian, bisa pemberian teladan, ya bisa pemberian solusi-solusi kehidupan yang nyata, berguna bagi orang lain. Terus orang berkata, orang ini murah hatinya. Dia punya solusi jalan keluar. Karakter kebaikan, agathosune, itu ketulusan jiwa yang berbuat berarti demi karakter terpuji pada orang lain. Jadi ini ketulusan jiwa, dia berbuat yang berarti demi karakter orang lain menjadi berkualitas terpuji. Jadi itu baik
Bisa saja pendidikan, bisa nasihat, teguran, dan seterusnya, tapi demi peningkatan kualitas karakter yang terpuji di orang lain. Itulah agathosune. Karakter kesetiaan. Kesetiaan itu berjalan bersama iman ya saudara. Pistis pistos. Simple praktisnya itu tetap mengasihi, tetap percaya dan taat. Itulah karakter setia. Tetap mengasihi Tuhan, tetap mengasihi, mengampuni, tetap mengasihi, memaafkan, tetap percaya, dan tetap taat. Itulah pistis dan punya karakter kelemah lembutan, prautes. Kelemah lembutan itu kerelaan patuh pada kehendak Allah. Rela hati, ikhlas, patuh dalam proses pembentukan, tidak melawan, tidak berontak, berkata kepada Tuhan, sampai kapan Tuhan? Ini sampai kapan? Dan mendikte Allah, bukan seperti itu. Orang yang lembut hati itu rela, patuh, rela dalam proses sesuai dengan kehendak waktu Allah sampai penggenapan rencana Allah atas hidupnya, atas lingkungannya, juga atas bumi ini. Lalu punya penguasaan diri, itu kualitas karakter. Ekrateia, penguasaan diri. Ekrateia itu maksudnya punya otoritas ilahi untuk melarang dirinya terhadap pikiran, terhadap emosi, terhadap keinginan jahat. Itu penguasaan diri. Jadi ekrateia itu di dalam hidupku ada otoritas Allah untuk larang diriku berpikir yang jahat, berpikir yang negatif, berpikir yang buruk, emosi-emosi yang buruk dikendalikan, ya, diberhentikan di dalam nama Yesus sampai kepada keinginan-keinginan yang buruk dan jahat diberhentikan, diperintahkan di dalam nama Yesus. Itu penguasaan diri. Nah, kualitas karakter ini yang akan menuntun saudara dalam kedewasaan tumbuh kembang untuk mempersiapkan di hari-hari terakhir, akhir zaman ini. Kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya dalam serinya saudara. Dan saya akhiri dengan satu kalimat, ya, masa depan itu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Itu sesuai dengan firman Tuhan.